رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, sekali lagi banyak-banyak kita itu bersyukur kepada Allah karena kita itu masih dalam keadaan iman, masih dalam keadaan Islam, dan masih berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas kehidupan kita. Iman, Islam, takwa ini adalah karunia yang sangat luar biasa yang tidak bisa ditukar dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Bayangkan kalau kemudian Allah mengingatkan kepada kita semua, diberikan dengan harta kekayaan, tapi kemudian dia tidak beriman, maka sungguh dia itu celaka, gitu. Allah memberikan kedudukan yang tinggi, tapi dia itu bukan orang-orang yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kedudukan yang tinggi itu sama sekali tidak akan pernah menjadikan dirinya itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan kebaikan, ya, di hadapan manusia, ya, dia suka memberi, ya, dia suka menolong, dia perkataannya itu jujur misalnya, tapi dia bukan orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dia lakukan semua itu sama sekali tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kemudian kita itu selalu bersyukur kepada Allah, masih tetap dalam keadaan iman, gitu. Masih tetap dalam keadaan Islam, masih tetap dalam keadaan menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, keberadaan kita di dunia itu memang semata-mata untuk menunaikan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman, atas dasar Islam, kepasrahan diri kita secara totalitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus hambanya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agar kemudian mengajarkan bagaimana kita umat manusia ini melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang diberikan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar hartanya itu bisa menjadikan selamat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, maka infakkan harta itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dengan cara yang benar dan keluarkan dengan cara yang benar, gitu kan. Mungkin ada di antara kita tidak diberi harta kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun juga diminta untuk tetap bersabar dan jangan sampai kemiskinan kita itu menjadikan diri kita itu berpaling dan mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Tuhan selain Allah itu akan memberi harta yang banyak kepada kita. Rasul tidak pernah menyampaikan dan tidak pernah mengajarkan kepada kita hal seperti itu. Andai kata kita itu diberikan kedudukan dan jabatan yang tinggi, manfaatkan kedudukan dan jabatan yang tinggi itu dari kebijakan-kebijakan yang dibuat itu dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jangan justru dengan kedudukan dan pangkat serta jabatan yang tinggi yang Allah berikan kepadanya, justru malah menjadikan dirinya berbuat zalim dengan membuat ketetapan, kebijakan yang membuat orang lain menderita.
mungkin dirinya, keluarganya, dan kelompoknya tidak menderita dari kebijakan yang diperbuat gitu. Kenapa? Karena memang kebijakan itu dibuat untuk mengamankan dirinya, mengamankan keluarganya, dan mengamankan kelompoknya misalnya ya. Tetapi ketika kebijakan itu berdampak keburukan atas banyak orang dan berbuat zalim kepada banyak orang, justru pangkat, kedudukan, jabatan yang tinggi itu tidak akan menjadikan dirinya itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika ada di antara kita yang tidak mendapatkan kedudukan, tidak memiliki jabatan dan pangkat yang tinggi, maka itu pun juga tidak perlu menjadikan diri kita itu menyesal ya, hidup dalam kehidupan di dunia ini. Karena banyak di antara sahabat yang tidak memiliki kedudukan dan pangkat yang tinggi, tapi mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, hidup ini berbicara tentang bagaimana kita itu berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang terbaik di hadapan makhluk. Karena kalau terbaik di hadapan makhluk itu bisa jadi saat ini makhluk mengatakan baik dari apa yang kita lakukan, besok sudah berubah gitu ya. Atau mungkin makhluk saat ini memuji kita, lusa sebulan yang akan datang sudah berubah. Kenapa? Karena sudah beda kepentingan dengan kita. Inilah makhluk gitu, suka berubah-ubah gitu. Karenanya Allah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-sekali kita itu melakukan aktivitas perbuatan di dunia ini dengan mengikuti apa yang menjadi kepentingan makhluk. Apa yang menjadi ketetapan atau melakukan perbuatan di dunia ini dengan ketetapan yang dibuat oleh makhluk gitu. Andai kata ketetapan yang dibuat oleh makhluk itu bertentangan dengan ketetapan Allah, maka kita tinggalkan ketetapan itu. Kita kembali kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu jauh lebih selamat, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Karenanya, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, hidup kita di dunia itu berbicara tentang bagaimana kita itu berbuat yang sekali lagi amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian kita itu bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini. Kita akan menjaga perbuatan kita selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah karunia yang sangat luar biasa. Daripada kemudian kita itu sekali lagi mendapatkan memiliki harta yang banyak, menempati pangkat jabatan yang tinggi, tapi kemudian justru kita itu melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh mungkin saat ini kita merasa dari apa yang kita lakukan, melaksanakan larangan dan meninggalkan perintah, menjadikan diri kita itu seolah-olah baik-baik saja gitu. Tapi ini di dunia. Di dalam kehidupan akhirat kelak, Allah itu akan meminta semua pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Karenanya, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, bekerja dan berbuatlah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menguatkan keimanan kita, meneguhkan keislaman kita, ya, dan menjadikan perintah dan larangan Allah itu bagian dari aktivitas perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu yang akan memberikan keselamatan kepada kita, karena itu yang akan menjamin kebahagiaan hidup kita, tidak cukup di kehidupan dunia ini, bahkan di dalam kehidupan akhirat. Semoga kita istiqomah di dalam Islam, kuat di dalam iman, dan tetap dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang akan Allah berikan ujian atas diri kita. Semoga kita bersabar dalam perintah, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.